Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Kali ini Bapak akan memberikan materi tema 7, daerah tempat tinggalku, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasar bahasa Indonesia kali ini adalah 3.9, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi, dan 4.9 menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Yang pertama adalah tokoh dalam cerita. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Pada dasarnya tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Kedua adalah tokoh tambahan atau pembantu. Tokoh tambahan atau tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekedar menunjang tokoh utama. Tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita. Yang pertama adalah tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Protagonis adalah pelaku yang memiliki watak yang baik sehingga disenangi oleh pembaca. Selanjutnya tokoh antagonis, yaitu tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang diidamkan pembaca. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Selanjutnya, untuk lebih memahami lagi tentang penokohan dalam suatu cerita, mari kita baca sebuah cerita yang berjudul Terjadinya Selat Bali. Manik Angkeran adalah putra Sidamantra, seorang Brahmana. Manik Angkeran dan ayahnya tinggal di kerajaan Daha, Bali, saat Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa. Manik Angkeran suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali Sidamatra menasihati anaknya, namun Manik Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya pun dihabiskan, bahkan ia berani berutang kepada orang lain. Pada akhirnya Manik dikejar-kejar penagih utang. Sidamatra tidak tega, hartanya sudah habis, tapi Sidamatra tidak mau anaknya celaka. Suatu saat Sidamatra mendapat petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan pada naga Besukih di Gunung Agung. Naga Besukih adalah naga hijau besar, ekornya penuh dengan emas dan permata. Sidamatra segera bergegas untuk menemui naga Besukih di Gunung Agung. Sidamatra menjelaskan maksud kedatangannya kepada naga Besukih. Sidamatra meminta sedikit harta untuk membayar utang-utang Manik Angkeran. Naga Besukih bersedia untuk membagi sebagian hartanya. Naga Besukih mulai menggoyang-goyangkan ekornya, seketika beberapa emas dan permata pun rontok. Sayangnya harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Manik Angkeran untuk berfoya-foya. Manik Angkeran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapat harta. Seseorang memberitahunya bahwa Sidamatra memperoleh harta dari naga Besakih. Manik Angkeran segera menemui naga Besukih di Gunung Agung seperti yang telah dilakukan ayahnya. Naga Besukih, sudikah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar utang-utangku? Kata Manik Angkeran kepada naga Besukih. Aku sudah memberi ayahmu Sidamatra emas dan permata. Apakah itu masih kurang? Kata naga Besukih sedikit kesal. Aku mohon, beri aku sedikit lagi hartamu naga Besukih yang murah hati. Mohon Manik Angkeran kepada naga Besukih. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu, asal kau berjanji tidak akan berfoya-foya lagi, kata naga Besukih. Naga Besukih akhirnya luluh, dia mulai menggoyangkan ekornya. Manik Angkeran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor naga Besukih. Dia segera memotong ekor naga Besukih dengan pedang, namun naga Besukih berhasil menghindar. Dia segera menyemburkan api dari mulutnya
hingga manik angkeran terbakar menjadi abu. Sidi Matra yang melihat kejadian itu merasa memohon pada naga Besuki untuk menghidupkan kembali manik angkeran. "Wahai naga Besuki, sudikah kau menghidupkan kembali anakku manik angkeran? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri," mohon Sidi Matra. "Aku akan menghidupkan manik angkeran lagi, tapi dengan satu syarat, manik angkeran tidak boleh pulang bersamamu. Dia harus tinggal bersamaku dan menjadi muridku. Aku akan mengajarkan dia menjadi orang yang baik dan berilmu," kata naga Besuki sambil menghela nafas. "Baiklah, naga Besuki, aku serahkan anakku padamu untuk dididik menjadi anak yang baik," jawab Sidi Matra. Akhirnya manik angkeran hidup kembali. Sidi Matra segera mengeluarkan tongkat dan membuat garis memisahkan dirinya dan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya sampai sekarang. Garis itu dikenal sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Tamat. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Tokoh-tokohnya yaitu Empu Sidi Matra, yang kedua Manik Angkeran, dan yang terakhir Naga Besuki. Yang kedua, tuliskan tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Tokoh yang berwatak antagonis adalah Manik Angkeran, yaitu tokoh utamanya. Paham ya? Berdasarkan cerita yang tadi kita baca. Yang ketiga, tuliskan tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Tokoh yang berwatak protagonis berdasarkan cerita adalah Empu Sidi Matra dan juga Naga Besaki. Nah, baiklah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.